Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi wa salli ala Muhammadin bi'adadi man lam yusalli alaihi wa salli ala Muhammadin kama amarta ayyu shalla alaihi wa salli ala Muhammadin kama tuhibbu an tusalli alaihi wa salli ala Muhammadin kama yanbaghi salatu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa nawayna at-ta'allum wa at-ta'lim wa at-tadhakkur wa at-tadhkir wa an-naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah ibtigha'an li mardatillahi wa wajhil karim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa adkhilna birahmatika fi ibadikas salihin, amin ya rabbal alamin. Para asatiz, segenap pengurus Masjid Agung Discovery, Bapak Ibu sekalian, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan kita untuk sama-sama hadir di tempat yang mulia ini. Semoga dengan hadirnya kita di tempat ini, Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan dan mengampuni seluruh dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita, keluarga kita, orang tua kita, anak kita, istri suami kita, dan kelak kita di yaumil qiyamah berkumpul kembali bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita telah membahas makna ahlu sunnah wal jamaah, yang mana kata ahlun ini artinya bisa keluarga, bisa diartikan kaum, bisa diartikan orang-orang yang ahli. Contoh keluarga ahlu fulan, nah itu maknanya keluarga fulan. Contoh penggunaan kata ahlun jika diartikan sebagai ahli, ahlul hadis. Ini kayaknya syarat nih, butuh dilegain sedikit nih. Nah, Ustaz Yanto, nih perasaan kita nggak belajar toharoh nih, air putih lagi, ya Allah. Ngasih air yang ada warnanya dong Ustaz Yanto. Naam. Kalau kita katakan ahlun dalam arti ahli, ahlul hadis, orang-orang yang pakar dalam bidang hadis. Bisa juga ahlun itu artinya kaum. Nah, di dalam konteks ahlu sunnah wal jamaah, ketiganya bisa digunakan. Jadi bisa diartikan keluarganya Rasulullah, bukan dalam hitungan nasab, akan tetapi sebagaimana sebuah riwayat dari Ibnu Abbas di mana Nabi Sallallahu alaihi wasallam mengatakan Alu Muhammad kullu taqi. Jadi keluarga Nabi Muhammad itu setiap orang beriman yang bertakwa. Dalam kitab Fathul Mu'in itu diriwayatkan dari Imam Nawawi, Alu Muhammad kullu mu'min. Nah, keluarganya Nabi Muhammad itu orang beriman. Bisa gitu. Karena ahlu sunnah wal jamaah ini mereka orang-orang yang beriman. Kemudian kalau mau diartikan sebagai para pakar juga benar. Pada faktanya, sebagaimana sudah kita bahas, kelebihan ahlu sunnah wal jamaah ini semua pemahamannya bisa divalidasi karena ada validatornya setiap zaman. Dan jumlah mereka itu banyak, mayoritas. Silahkan siapapun bicara tentang ilmu apapun, mau itu ilmu bahasa Arab
mau itu ilmu usul fikih, mau itu ilmu usul tafsir, mau itu ilmu usul hadis atau ilmu fikih tafsir hadis, mau bicara tentang ilmu akidah, bahkan ilmu qiraat, ilmu tajwid, bicaralah apapun, kemudian tanyakan sanadnya. Mata rantainya bersambung sampai kepada Nabi SAW atau kepada ulama-ulama terkait, tidak mungkin kecuali pasti melewati ulama Asy'ariyah dan Maturidiyah. Asy'ariyah kemarin kita sudah bahas, nisbat kepada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, wafat tahun 324 Hijriah. Beliau ini selama 40 tahun pertama, artinya dari 260 Hijriah ketika beliau lahir sampai tahun 300, belajar kepada ayah tiri beliau yang berakidah Mu'tazilah. Mu'tazilah ini cara berpikirnya lain. Kalau mau dirunut akarnya Mu'tazilah, kembalinya kepada Wasil bin Atha. Wasil bin Atha ini tadinya murid Al-Hasanul Basri. Ketika Hasan Basri lagi ngajar begini, tiba-tiba Wasil bilang, saya tidak percaya kalau murtakibul kabair, orang yang melakukan dosa besar dan tidak diampuni Allah, masuk neraka. Saya percayanya anna murtakibal kabair fil mangzilah bainal mangzilataini. Jadi orang ini sudah memulai kesesatannya dengan begini. Kalau ada orang berbuat dosa besar meskipun mulutnya beriman, dia nggak masuk surga juga nggak masuk neraka, tapi ada di antara surga sama neraka. Ini ngambil dari mana? Udah mulai. Kenapa ada kesesatan seperti ini? Disebabkan karena Islam yang tadinya berasal dari tempat yang suci, wadah yang suci, dia berkembang. Ketika masuk ke daerah Persia, di Persia itu tempat pemikiran berganti-ganti. Ada aliran namanya Mazdakiyah sebelum datangnya Islam. Anak boleh menikahi ibunya, ibu boleh nikahi anaknya. Seorang suami boleh tukeran istri. Api disembah. Sehingga akhirnya Mu'tazilah mereka mengatakan begini, salah satu kesesatannya ini, bahwa Allah itu hanya menciptakan yang baik-baik saja. Kalau hal-hal yang nggak baik, itu yang menciptakan bukan Allah tapi manusia. Ini juga sesat. Kita hanya boleh mengatakan ini dalam bab adab, bukan dalam bab akidah. Kalau dalam bab akidah, Allah Subhanahu wa taala langsung yang bilang, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Saya yang ngasih ilham dan petunjuk orang berbuat baik dan orang berbuat jelek. Ata'buduna ma tanhitun wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Apakah kamu akan menyembah apa yang tanganmu ciptakan sementara Allah yang menciptakan kamu dan perbuatan kamu? Lihat nih. Yang menciptakan kamu dan perbuatan kamu, ini tekstualitasnya dibuang sama dia. Kenapa? Cocok logi, katanya nggak masuk akal dia. Makanya di dalam memahami kalimat mana yang didahulukan antara akal dengan teks agama, kita katakan akal itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa teks agama, tapi teks agama juga tidak boleh dipahami tanpa fungsi akal. Makanya ada namanya ilmu logika. Nah, ilmu logika ini ditolak sama sebagian teman-teman kita yang suka membid'ahkan itu. Contoh ilmu logika sebenarnya sudah diajarkan Rasulullah. Nih, setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr adalah haram. Setiap yang memabukkan adalah kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Setiap yang memabukkan adalah khamr
Setiap khamr adalah haram. Coba kita coret dua kata yang sama di sini. Kalimat pertama nyebut kata khamr, kalimat kedua nyebut kata khamr. Coret. Apa hasilnya, Pak? Setiap yang memabukkan adalah haram. Ini diajarkan sama Nabi untuk menggunakan logika. Dalam Al-Quran diajarkan kenapa kamu tidak berpikir, apakah kamu tidak mentadabburi Quran dan lain sebagainya. Mu'tazilah ini sebenarnya mereka ini nggak cerdas gitu. Cuma memang sudah takdir Tuhan bahwa ada periode di mana mereka memang menguasai dari pemerintahan sehingga akhirnya ditopang. Nah, Imam Asy'ari di paruh 40 tahun pertama belajar sama bapaknya. Dan Mu'tazilah ini kan punya keyakinan bahwa sebagaimana saya sampaikan tadi, manusia itu bisa menciptakan keinginan mereka. Selain bertentangan sama Al-Quran, ini bertentangan sama logika, Ibu. Satu, kalau manusia bisa menciptakan keinginannya out of nothing, dari nggak ada terus jadi ada, buktinya tidak semua orang bisa pergi ke masjid. Saya yakin mereka semua ingin pergi ke masjid. Harusnya mudah-mudah saja menciptakan keinginan itu. Dua, berarti manusia bisa menciptakan iman. Nyatanya nggak bisa juga. Ada orang yang hafal Quran, hafal hadis, tapi nyatanya nggak beriman karena mereka adalah orientalis. Justru sebagian besar di antara mereka adalah orang-orang yang sangat besar kebenciannya kepada agama. Ada tuh universitas di luar negeri yang memang fungsinya mencetak model beginian. Ada juga yang orang belajar agama Islam tulus, meskipun dia belajar tulus tapi nggak masuk Islam. 2014 saya diskusi dengan Profesor Emeritus Terry Lovat. Itu ada di Newcastle University di Australia, New South Wales. Dia belajar Islam 30 tahun. Dan salah satu kalimatnya yang paling epik adalah, ini tercatat jelas, bahwa banyak orang itu salah memahami agama Islam karena distorsi sebagian orang yang disebarkan tentang pemahaman agama Islam. Saya 1 jam diskusi sama beliau, semua saya sampaikan. Kenapa saya tidak setuju Nabi Isa Tuhan? Kenapa agama kami begini? Argumentasi logisnya dia begini aja, Pak. Dia tidak bicara sedikit pun dan dia membenarkan. Tapi dia tidak masuk Islam. Dia membenarkan teologi agama kita, tapi dia tidak masuk Islam. Nggak bisa. Yang menciptakan iblis itu adalah Allah. Jadi Mu'tazilah ini mengikuti satu pemikiran yang berasal dari Persia yang namanya aliran Zoroaster. Karena agama Majusi itu mengatakan ada Tuhan cahaya dan ada Tuhan kegelapan. Tuhan cahaya ini bertarung dengan Tuhan kegelapan. Jadi kegelapan itu berasal sendiri. Manusia itu sendiri. Manusia bertanggung jawab atas perbuatannya. Alasannya begitu. Kalau kita enggak, Allah yang ciptakan kebaikan, Allah juga ciptakan keburukan. Allah yang ciptakan Nabi Adam, Allah juga yang ciptakan iblis. Namun manusia, jin, itu bertanggung jawab atas perbuatannya, dilihat dari seberapa dia diberikan kenikmatan dan dilihat dari keadaan sekitar. Seberapa besar kenikmatannya? Akalnya. Kalau akalnya nggak ada, artinya dia bukan mukallaf. Dia tidak akan dihisab. Yang kedua, kalau ternyata ada akal, tapi tidak ada nabi yang diutus untuk menyampaikan, atau dia tidak bisa mengakses informasi tentang agama ini, maka dia juga tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Allah sendiri yang mengatakan begitu, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan siksa siapapun sampai kami kirimkan utusan. Karena
salah satu sebab diutusnya Nabi dan Rasul itu adalah supaya manusia tidak punya alasan untuk tidak beriman. Karena Nabi dan Rasul itu pasti seganteng-gantengnya orang, sebersih-bersihnya orang, sejujur-jujurnya orang, semulia-mulianya orang lahir batin di satu zaman, dan tidak mungkin kalah di dalam berargumen. Jadi kalau ada kaum diutus Nabi kemudian nggak beriman, azab. Tapi kita punya Nabi terakhir, khatamun nabiin, segelnya itu Nabi Muhammad SAW, disegel, ditinggalin kita Quran, yang warisin para ulama, innal ulama warathatul anbiya wa innal anbiya lam yarithu dinaran wala dirhama walakin warathul ilm faman akhadhahu faqad akhadha bihadzin wafir. Nabi itu nggak ninggalin uang, Nabi ninggalin para pewaris yang mengambil daripada ilmunya itu. Itulah yang dinamakan sistem sanad. Kemudian Nabi sendiri mengatakan, yahmilu hadzal ilma min kulli khalfin uduluh, ilmu ini akan dibawa dari satu generasi ke generasi yang lain ke generasi yang lain oleh orang-orang, jamak, orang-orang yang terpercaya. Nah, Imam Asy'ari, kita kembali lagi ke sini. Beliau ini 40 tahun belajar logika, dilatih pemikirannya. Tapi sampai ketika pada satu masa beliau udah gak srek. Jadi orang itu sebenarnya kalau dia mau terus belajar, pasti ujungnya jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah kalau dikasih hidayah sama Allah itu. Pasti. Yang tadinya bilang zikir berjamaah bid'ah, kalau terus aja belajar, nanti ketemu tuh puluhan hadis-hadis yang menunjukkan kesunahan zikir berjamaah. Kalau orang itu mau jujur belajar terus gitu, nanti dia akan menemukan fakta bahwa maulid Nabi itu kalau dilakukan dengan benar bukan bid'ah. Nah, sama orang-orang yang tadinya melaknat sahabat seperti orang-orang Syiah, itu nanti Pak akan berubah juga menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah kalau dia mau jujur di dalam bersikap. Orang-orang yang benci kepada keluarga Nabi SAW itu kalau dia mau jujur, dia belajar jujur dari hati dengan ilmiah, itu juga pasti akan kehilangan kebenciannya kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Cuma kembali lagi, tadi saya sampaikan, orang mau hafal hadis, mau hafal Quran, kalau tidak dikasih hidayah, Islam aja nggak bakal masuk ke dalam hatinya. Ini yang saya namakan jatah. Sekaligus membantah argumen Mu'tazilah. Saya yakin Bapak Ibu semua di sini hafal hadis nggak ada yang sampai 1000 hadis. Itu orang-orang orientalis sampai nulis kitab Al-Mu'jam Al-Mufahros, ngumpuli kitab hadis dari Sahih Bukhari sampai Kutubut Tis'ah jadi satu ensiklopedia hadis non muslim, namanya Wensing. Berimankah dia? Imam Asy'ari datang ke bapaknya. Bapaknya ini kan puncak dari orang Mu'tazilah. Pak, saya mau tanya nih tentang 3 orang. 1, anak kecil yang belum baligh kemudian meninggal. Anak kecil yang belum baligh kemudian meninggal. 2, tentang orang dewasa beriman meninggal. 3, orang dewasa kafir meninggal. Oh, gampang jawabannya. Kalau anak kecil meninggal, dia akan masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena dia belum mukallaf. Yang kedua, kalau orang dewasa beriman, dia masuk surga dengan amal perbuatan dia. Kalau orang kafir, masuk neraka dengan perbuatan dia. Kata Imam Asy'ari, gimana kalau anak kecilnya protes? Protes kenapa? Kata anak kecil itu, ya Allah, kenapa engkau tidak matikan saya dewasa sehingga saya bisa beramal dan derajat saya lebih tinggi daripada saya mati dalam keadaan anak kecil? Kata bapaknya,
Oh, Allah nanti jawab, karena saya tahu kalau kamu nanti besar matimu jadi orang kafir, makanya kamu saya matikan waktu masih kecil. Kalau gitu orang kafirnya protes dong Pak. Orang kafir yang mati dewasa protes. Kalau emang Allah udah tahu saya nanti gede matinya kafir, kenapa saya nggak dimatiin jadi kecil aja? Diem Bapak. Berarti Allah ini punya kekuasaan untuk menyesatkan siapa saja. Oh iya, all powerful itu maknanya bisa ngapain aja, jangan sembarangan. Jangan sembarangan. All powerful itu bisa ngapain aja. Kita paham kisah Barsisah zaman Bani Israel dulu, Ibu. Ada orang kerjanya ibadah terus. Ada 3 kakak beradik datang ke dia. Ini Barsisah. 3-tiganya bilang, kami mau pergi jihad. Kami nitipkan adik perempuan kami untuk kamu jaga, sebab kami berjihad di jalan Allah. Kata Barsisah gini, enggak lah, bahaya nih perempuan. Nah, tapi setan emang halus Pak bisikinnya. Kalau bukan kamu yang jaga, nanti kenapa? Cakep ya? Pinter kan? Masuknya pinter kan? Halus masuknya. Kalau bukan kamu yang jaga, nanti perempuan ini kenapa-napa. Terima aja. Oke. Baik. Nah, perempuan itu tinggal di seberang rumah Barsisah. Barsisah punya 2 rumah. Ini rumah yang pertama, ini tempat dia ibadah. Setiap hari Barsisah itu ngeluarin makanan buat perempuan ini dari depan pintu rumahnya. Taruh pintu, masuk. Itu Barsisahnya. Perempuan itu yang keluar rumah ngambil. Sehari, sebulan dibisikin sama setan. Kamu nggak kasihan perempuan itu keluar dari rumahnya? Harusnya kamu yang nganterin ke depan rumahnya. Jangan. Gak apa-apa. Halus kan? Halus Bu. Akhirnya dianterin ke depan rumahnya. Terus 3 bulan, 4 bulan, dibisikin lagi. Kamu gak kasihan perempuan itu ditinggal berbulan-bulan gak ada yang ngajak ngobrol? Kamu ketok, ajak ngobrol. Diketok Bu, diketok, diajak ngobrol meskipun dari pintu. Bisikin lagi, setan gak berhenti. Kamu lihat ke dalam, jangan-jangan ada sesuatu yang kamu nggak tahu dia butuhkan. Masuk, terjadi. Selesai nggak setan di situ? Kalau seandainya laki-laki itu tobat, perempuan itu tobat, selesai. Tapi nggak selesai setan di situ. Setan bilang, hamil, ngelahirin seorang anak. Kata setan, kamu bunuh anak itu. Anaknya dibunuh. Selesai nggak? Nggak selesai. Kalau dia tobat diterima. Diterima kalau dia tobat nasuha. Kata setan, nanti perempuan itu ngadu sama kakaknya. Kamu dihabisin. Bunuh aja perempuan itu. Dibunuh perempuannya. Selesai? Belum. Belum. Ini Barsisah masih punya iman Pak. Belum selesai urusannya. Apa yang terjadi Pak? Kakak-kakaknya pulang. Barsisah bilang, adikmu meninggal karena sakit. Nah di sini iblis malam harinya masuk ke mimpi 3 orang kakak beradik ini. Yang bunuh itu Barsisah, dimakamkan di tempat ini. Kamu gali aja di sini. 3-tiganya bangun. Ternyata mimpinya sama, digali betul. Akhirnya Barsisah dijatuhi hukuman mati. Sebelum dia dipancung, iblis datang. Barsisah, kalau kamu mau selamat, katakan Isa adalah anak Allah. Ngomong dia Barsisah, Isa adalah anak Allah. Pancung, tes, matinya kafir. Jangan sembarangan sama Allah. Jangan sembarangan. Kita mau dijadiin lebih jahat dari Fir'aun, bisa. Bisa. Makanya kita selain punya harapan sama Allah, harus punya rasa
takut pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nggak bisa jawab. Imam Asy'ari akhirnya memutuskan untuk menutup dari ilmu perdebatan dan logika ini. Ditutup sampai beliau itu mimpi Rasulullah pertama kali. Kata Rasulullah, Asy'ari bangun. Bela agama saya dengan ilmu logika yang benar. Imam Asy'ari bangun pertama kali, nggak mau, takut. Saking nggak maunya, Pak. Mimpi 2 kali. Asy'ari bangun, bela agama saya dengan menggunakan ilmu yang benar. Bangun lagi, takut. Setelah 3 kali mimpi Rasulullah SAW, langsung pada saat hari Jumat, beliau naik ke atas mimbar di Basrah. Beliau mengatakan begini, ya ayyuhan nas, wahai manusia, man arafani faqad arafani. Yang kenal saya Asy'ari sudah kenal siapa saya. Wa man lam ya'rifni faha ana u'arrifu nafsi. Yang belum kenal, saya mau kenalin diri saya. Itu di atas mimbar, Pak. Mimbar itu dulu kan naik ke atas tinggi. Kuntu aqulu bi khalqil Qur'an. Saya mengatakan Al-Qur'an itu makhluk. Artinya apa? Kalam Allah itu makhluk. Allah menciptakan kalam, diciptakan sama Allah itu kalam, kemudian disebarkan dalam bentuk bahasa dan lain sebagainya. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah enggak, kita membedakan antara sifatul kalam, sifat yang ada pada Allah, bahwa Allah itu berbicara tanpa suara, berbicara tanpa huruf, abadi dan kekal, tidak ada batasan waktu, tidak ada permulaan waktu. Kalau mereka mengatakan Allah menciptakan kalam, itu di media yang lain. Saya dulu ngomong begitu. Wa annallaha ta'ala la yura bil absar, bahwa Allah tidak bisa dilihat di hari kiamat. Ini juga salah. Karena Allah sendiri mengatakan dalam Al-Qur'an, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah, lihat, wajah-wajah makhluk manusia itu pada saat itu menjadi bercahaya dan kepada Tuhannya mereka melihat. Mereka ini sama dengan orang Salafi di dalam pondasi keyakinan. Ini tolong diperhatikan. Sesuatu untuk bisa dilihat harus bertempat. Kalau sesuatu tidak bertempat, nih, ini kan bertempat nih. Bawah, kanan, kiri, atas. Saya bertempat nih, atas, kanan, kiri, bawah. Kita nih bertempat. Kalau mau dilihat sesuatu harus bertempat. Enggak. Untuk bisa dilihat sesuatu tidak harus bertempat. Contoh, penglihatan ini kan macam-macam, Ibu. Ketika kita bermimpi, itu namanya ru'ya, penglihatan. Lihat. Saya tidur. Ustadz Yanto di sebelah kanan saya. Saya melihat Ka'bah dalam mimpi saya jelas. Ngelihat Ka'bah jelas, bahkan mungkin lebih jelas dari orang yang umroh. Karena kekuatan penglihatan Nabi, wali, manusia soleh dengan orang yang banyak dosa beda, Pak. Coba ibu mimpi, ditanya sama suami, mimpi apa? Tadi jalan-jalan, paling gitu doang. Bisa nggak nyeritakan tentang detil? Lain sama Nabi. Nabi ngeliat dalam mimpi clear, bahkan lebih jelas daripada kita ngelihat sekarang begini. Beda. Wali juga mereka ada tingkatannya. Ada yang ngelihatnya clear, ada yang nggak terlalu clear. Nah, saya ngelihat Ka'bah, merem mata saya. Saya tanya sama bapak, orang ngimpi ngelihat Ka'bah, Ka'bah itu ada di mana? Di depannya, di kanannya, di kirinya, di belakangnya, di atas bawahnya? Nggak ada. Berarti sesuatu untuk bisa dilihat itu nggak mesti bertempat, Pak. Mu'tazilah mengatakan
Kita tidak mungkin meyakini Allah bertempat. Kalau begitu kita menyamakan Allah dengan makhluk, berarti Allah tidak bertempat. Nah, ini sesat nih. Berarti Allah tidak bisa dilihat nih di hari kiamat. Sesat ini. Orang Salafi mengatakan Allah bisa dilihat, nanti dari arah atas kita melihat begini. Berarti Allah dibatasi dari arah bawah, sementara Tuhan itu tidak dibatasi. Seorang ahli hadis dari kalangan salafus saleh namanya Imam Abu Ja'far At-Tahawi, beliau mengatakan dalam akidah Tahawiyah, la tuhituhul makan la tahwihil jihatu sit kasairil mubtada'at. Allah itu tidak dibatasi dengan 6 arah seperti makhluk, atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Makanya kalau kita katakan Allah itu duduk, ada orang nanya gitu ya, Allah di mana? Nanyanya itu sudah seperti nanya makhluk. Di mana Masjid Agung Discovery? Di mana? Di mana? Di atas. Tanya lagi, di atas mana? Di langit. Di langit apa di arsy? Di arsy. Arsy itu paling atas. Di bawahnya ada kursi. Di bawah kursi ada 7 lapis langit. Kalau kamu bilang di arsy, nggak mungkin di langit. Langsung dia bilang, jangan beragama pakai akal. Kita disuruh gila apa bagaimana? Kita berpikir. Arsy dia paling atas, di bawahnya kursi. Arsy itu seperti padang pasir, kursi seperti cincin kecilnya. Dibandingkan dengan 7 lapis langit, kursi itu seperti padang pasir, 7 lapis langit seperti cincin. Jadi kalau misalkan Allah dikatakan turun dari arsy ke langit, berarti Allah mengalami penyusutan. Jangan pakai akal, Allah beda, nggak bisa. Yang betul bagaimana? Allah tidak bertempat. Arsy itu Allah beristiwa. Maknanya apa? Saya nggak mau bilang maknanya, yang jelas bukan duduk. Sebagian ulama mengatakan istiwa itu maksudnya Allah menguasai. Allah menguasai arsy. Oh, sepertiga malam terakhir Allah turun. Bukan Allah yang turun, tapi rahmat Allah yang turun. Kalau mau dikatakan Allah itu duduk di atas, berarti orang yang sholat di Monas itu pahalanya lebih dekat dengan Allah daripada orang yang sholat di Discovery sini, Pak. Jadi kalau orang sholat Jumat sholat di bawah itu kurang dekat dengan Allah, Pak. Imamnya masih kalah sama yang di atas ini, Pak. Saya tanya nih, Fir'aun di atas piramid dibandingkan Nabi Yunus yang dimakan ikan paus, lebih dekat mana, Bu, sama Allah? Jadi kedekatan itu bukan kedekatan secara fisik. Tapi kenapa Nabi itu di Isra Mi'rajkan? Apa sebabnya? Karena atas itu adalah arah kemuliaan. Lagian begini, bumi itu kan bulat. Kemudian langit besar. Jadi kalau Allah itu di luar alam, dikatakan Allah itu di luar alam gitu. Di atas arsy gitu kan, itu kan di luar alam gitu kan. Berarti donat dong Tuhannya. Tambah pusing, Pak. Nabi tak pernah bicara begini, sahabat tidak pernah bicara begini. Tapi Imam Asy'ari harus ngomong ini. Saya harus ngomong ini. Setidak nyaman apapun kita mendengar dan pikiran kita harus berpikir, ini harus dibicarakan. Harus ada yang bicara soal ini, karena ini adalah ilmu fardu kifayah. Naam. Imam Asy'ari ngomong lagi, saya bertobat dari aliran Mu'tazilah dan saya akan melawan mereka. Oh. Sejak datangnya Imam Asy'ari, aliran Mu'tazilah mengalami penyusutan hingga akhirnya sirna.